Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Barin Afifah dengan NIM 2406071100001. Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas A. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Introduction to Computer Science. Dosen pengampu Bapak Wahyu Haryanto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang input. Jadi, input adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. Hal ini dapat berupa data seperti angka, teks, gambar, atau suara, atau instruksi seperti program atau perintah pengguna. Bentuk-bentuk dari instruksi yaitu 1. Program. Program merupakan sekumpulan instruksi yang terorganisasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kedua, yaitu perintah. Perintah adalah instruksi individu yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tindakan spesifik. Yang ketiga, respon pengguna, yaitu input yang diberikan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, seperti mengetik, mengklik, atau memberikan suara. Di sini ada jenis-jenis input device, contohnya yaitu keyboard, scanner, trackball, MICR, touchpad, touch panel, joystick, barcode reader, mouse, dan OCR. Di sini ada contoh yang pertama yaitu keyboard. Pada gambar yang atas itu merupakan keyboard mekanik atau mechanical keyboard, yaitu pada masing-masing tombol pada keyboardnya memiliki mekanik tersendiri yang dilengkapi oleh pegas, sehingga tombol bisa memantul secara sempurna. Jika ditilik secara global, keyboard mechanical jauh lebih awet dan tangguh dibandingkan pendahulunya. Yang kedua, ada gambar keyboard ergonomik atau keyboard ergonomis. Adalah keyboard komputer yang dirancang untuk mengurangi ketegangan otot, kelelahan, dan masalah lainnya saat mengetik. Yang ketiga, ada gambar keyboard multimedia. Keyboard yang memiliki semua tombol multimedia disebut keyboard multimedia. Tombol-tombol tersebut meliputi tombol play, pause, previous, next, volume up, volume down, mute, dan tombol khusus untuk meluncurkan media. Gambar yang keempat itu ada keyboard projection atau keyboard proyektor. Adalah bentuk perangkat input komputer yang memproyeksikan gambar keyboard virtual ke suatu permukaan. Saat pengguna menyentuh permukaan yang ditutupi gambar tombol, perangkat tersebut merekam penekanan tombol yang sesuai. Sebagian terhubung ke perangkat Bluetooth, termasuk banyak perangkat smartphone, tablet, dan mini PC terbaru dengan sistem operasi Android, iOS, atau Windows. Contoh selanjutnya yaitu ada mouse. Di sini ada contoh dua jenis mouse, yaitu optical mouse dan mechanical mouse. Optical mouse yakni perangkat penunjuk komputer yang menggunakan dioda pemancar cahaya atau LED, sensor optoelektronik, dan proses sinyal digital atau DSP untuk mendeteksi perubahan cahaya yang dipantulkan dari gambar ke gambar. Contoh yang kedua yaitu mechanical mouse. Merupakan mouse mekanik, mouse komputer yang berisi bola logam atau karet di sisi bawahnya. Ketika bola ini digulirkan ke segala arah, sensor di dalam mouse akan mendeteksi gerakan ini dan menggerakkan penunjuk mouse di layar ke arah yang sama.
Contoh yang selanjutnya yaitu touchpad. Touchpad adalah perangkat input yang memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor menggunakan jari. Touchpad memiliki dua tombol pada bagian bawah yang mana memiliki fungsi sama dengan tombol mouse, yaitu untuk klik kanan dan klik kiri. Touchpad dikenal juga sebagai alas peluncur, tablet peka tekanan, dan papan sentuh. Cara kerja dari touchpad yaitu touchpad dioperasikan menggunakan sentuhan jari dan gerakannya pada permukaan datar touchpad. Saat jari digerakkan, kursor juga akan bergerak ke arah yang sama. Touchpad juga dilengkapi dengan dua tombol pada bagian bawah untuk melakukan klik kiri dan klik kanan. Contoh selanjutnya yaitu touchscreen. Touchscreen merupakan sebuah display atau layar yang digunakan untuk mengetahui keberadaan dan lokasi suatu sentuhan di dalam suatu area dengan membaca titik-titik koordinat dari sumber sentuhan yang menempel pada layar. Data yang dihasilkan dari sentuhan ini tentunya adalah data mengenai posisi tangan kita yang menyentuh sinyal ultrasonik tersebut. Jika ini dilakukan secara kontinu dan terdapat banyak sekali sensor gelombang ultrasonik pada media yang disentuhnya, maka jadilah sebuah perangkat touchscreen yang dapat digunakan. Touchscreen memiliki tiga komponen utama. Yang pertama yaitu touch sensor. Komponen ini terletak di bagian luar tampilan sebagai lapisan penerima inputan dari user atau sentuhan. Bagian yang disentuh akan menimbulkan aliran listrik. Yang kedua, pengontrol atau controller merupakan sebuah perangkat yang memproses dan mengubah voltase sinyal yang diterima dari komponen touch sensor yang berupa arus listrik dan dihubungkan ke prosesor atau perangkat yang lain. Yang ketiga yaitu software driver sebagai alat penerjemah data dari proses di atas tadi yang memungkinkan proses di atas sudah bekerja dengan baik dan ditampilkan ke antar muka melalui sistem operasi. Contoh yang selanjutnya yaitu scanner. Scanner merupakan salah satu perangkat keras hardware input yang sering digunakan pengguna untuk memindai beragam dokumen. Alat ini akan memindai dokumen fisik dan menjadikannya versi digital. Tujuannya agar dokumen dapat lebih fleksibel untuk dikopi atau dicetak kembali maupun sebagai arsip tertentu. Cara kerja dari scanner memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap pertama itu tahap persiapan. Letakkan media atau dokumen yang hendak dipindai pada layar kaca scanner, tekan tombol pada mesin, maka proses akan berjalan. Tahap yang kedua yaitu tahap scanning. Saat mulai proses akan terlihat cahaya. Cahaya inilah yang menjadi pertanda proses scanning sedang berlangsung. Tahap selanjutnya yaitu tahap hasil scanning. Selanjutnya, sensor CCD yang menerima hasil scanning akan mengirimkan kepada sebuah alat, yaitu ADC. ADC merupakan sebuah alat yang bertugas mengubah dokumen ke dalam bentuk digital dan mengirimkannya kepada komputer. Tahap selanjutnya yaitu menyimpan hasil scanning. Setelah hasil scanning masuk ke dalam komputer, maka akan tersimpan sesuai jenis filenya. Biasanya pengguna scanner menyimpan dalam format PDF atau JPEG, lalu bisa mencetak hasilnya. Contoh selanjutnya joystick. Joystick adalah perangkat input berbentuk seperti tongkat, biasanya dilengkapi dengan satu atau lebih tombol yang digunakan untuk mengontrol gerakan atau aksi dalam sistem komputer.
perangkat ini mengirimkan sinyal ke komputer atau perangkat lain yang kemudian menerjemahkan gerakan joystick menjadi aksi di layar. Joystick sering digunakan dalam konsol game, simulasi penerbangan, hingga mengontrol robot di bidang industri. Dengan fitur intuitif, joystick menjadi perangkat yang mudah digunakan dan memberikan kendali yang lebih akurat. Contoh yang pertama yaitu ada joystick analog. Joystick ini memberikan kontrol halus dan menyesuaikan seberapa cepat atau lambat gerakan mereka berdasarkan seberapa jauh joystick digerakkan. Contoh yang kedua yaitu joystick digital. Jenis ini hanya mengenali gerakan ke arah tertentu, atas, bawah. Contoh yang kedua yaitu joystick digital. Jenis ini hanya mengenali gerakan ke arah tertentu, atas, bawah, kiri, atau kanan. Contoh yang ketiga yaitu joystick wireless. Joystick ini mengkamulkan koneksi nirkabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi, memberikan kebebasan lebih dalam mengontrol perangkat tanpa harus terikat dengan kabel. Contoh yang keempat yaitu joystick 3 dimensi. Jenis joystick ini memberikan kontrol dalam 3 sumbu, X, Y, dan Z. Sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan navigasi dalam ruang 3 dimensi. Contoh yang kelima yaitu gamepad joystick. Jenis joystick ini sering digunakan pada konsol game seperti PlayStation dan Xbox dengan joystick yang terintegrasi bersama tombol-tombol aksi lainnya. Contoh yang terakhir yaitu biometrik. Biometrik berasal dari kata bios yang berarti hidup dan metrik yang berarti pengukuran. Biometrik adalah pengukuran dan analisis karakteristik biologis atau perilaku individu. Karakteristik ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang. Contoh karakteristik biometrik meliputi sidik jari, wajah, iris mata, suara, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis dari biometrik contohnya yaitu 1. Sidik jari atau fingerprint. Sidik jari adalah salah satu jenis biometrik yang paling umum digunakan. Setiap individu memiliki pola sidik jari yang unik, termasuk pola garis, titik, atau lengkungan. Sidik jari sering digunakan dalam sistem absensi kantor ataupun pada perkuliahan. Contoh yang kedua yaitu pengenalan wajah. Pengenalan wajah atau face biometrik menggunakan karakteristik unik dari wajah seseorang untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas. Teknologi ini menjadi semakin populer dengan adanya kamera digital yang canggih dan algoritma pengenalan wajah yang lebih baik. Contoh yang ketiga yaitu pengenalan iris mata. Iris mata adalah bagian yang berwarna dari mata yang memiliki pola yang sangat kompleks dan unik untuk setiap individu. Penggunaan pengenalan iris mata melibatkan pemindaian dan analisis pola iris untuk tujuan identifikasi atau verifikasi. Sekian video presentasi tugas UTS mata kuliah Introduction to Computer Science dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.